Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah pada video pembelajaran kali ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Namun sebelum mulai bercerita, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 orang saudara yang tidak seibu. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahel. Ia meninggal dunia ketika itu Yusuf baru berusia 2 tahun. Yusuf sangat dekat dengan ayahnya setelah ibunya meninggal dunia. Tapi kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 orang saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf lebih tampan. Anak-anak sekalian, begitu dekatnya Yusuf dengan ayahnya, hingga suatu hari Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dalam mimpinya, Yusuf melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Setelah mendengar cerita Yusuf, Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh syaitan, dan aku khawatir akan mereka mencelakaimu." Dengan mimpi Yusuf, ayahnya mulai mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Kekhawatiran Yakub terhadap keselamatan Yusuf membuatnya gelisah ketika saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan karena di sana banyak binatang buas." Ayahnya khawatir Yusuf diterkam serigala. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Yakub terpaksa mengizinkan Yusuf, padahal hatinya sangat berat melepas. Saudara-saudara Yusuf telah merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tapi salah seorang kakaknya berpendapat agar Yusuf dibuang saja ke dalam sumur. Nah, anak-anak sekalian, setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala ketika mereka sedang bermain. Untuk menutupi kebohongannya, saudara-saudara Yusuf menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah. Kehilangan Yusuf membuat ayahnya hidup dalam kesedihan. Siang malam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat bertemu kembali dengan Yusuf. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Yusuf berpegangan pada timba dan ikut tertarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepala, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah seorang raja. Sang raja meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik.
Waktu berjalan terus dan Yusuf pun menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Lalu seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan mimpi raja. Hendaklah bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika panen hendaklah menyimpan makanan itu dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai bendahara kerajaan yang ditugaskan untuk mengatur keuangan. Anak-anak sekalian, mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang mulai berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang paling kecil bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir. Kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan berbisik, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini." Kemudian Yusuf secara sembunyi memasukkan gantang emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan bahwa telah terjadi pencurian gantang emas. Dan pengawal mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka datang tidak untuk mencuri. Namun, sayang, gantang emas itu ditemukan di dalam karung Bunyamin. Maka Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kembali kepada ayah mereka di Palestina
tanpa membawa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian itu dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa." Nah, anak-anak sekalian, sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihi salam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Akhirnya mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang telah membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihi salam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Setelah saudara-saudara Yusuf sampai di rumahnya, jubah Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Anak-anak sekalian, akhir kisah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam dan ayahnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihi salam. Sesampai di istana, semua keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Pada saat Nabi Yusuf alaihi salam sudah berkumpul kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan sesuatu. Apa yang dikatakannya? Nabi Yusuf menyatakan bahwa inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk menguji pemahaman kalian. Maka jawablah pertanyaan berikut ini. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.